Saya ingin berbicara dengan kamu. Abdullah ini sudah lama menempati tubuh kamu 14 tahun. Kemudian Abdullah ini meminta bantuan kepada saya untuk dipandu untuk bertobat kepada Allah. Kemudian wajahnya katanya usah karena mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi dia minta didoakan dan menyampaikan bahwa anak dan istrinya terikat. Kemudian kita ajarkan untuk membaca ayat kursi, alhamdulillah. Kemudian dia bertobat dan berangkat ke Masjid UK dan tidak kembali ke tubuh kamu. Mungkin kondisinya dia seperti itu, ya. Ada hal-hal yang menyakiti tubuh kamu selama ini, menzolimi tubuh kamu. Saya berharap kamu memaafkan. Maafkan Abdullah. Memaafkan. Terasa Abdullah keluar dari badan kamu? Macam panas, lemas ya. Tapi kamu sudah memaafkannya Abdullah? Kamu doakan dia semoga Allah merahmati dia, menjaga dia dari buruk sekarang. Kamu satu keluarga kena sihir ya? Kalau ikut kata dia, adik saya ni dia sihir dah ni. Saya untuk menjaga dan saya tak pasti sebab dia kadang-kadang dia cakap boleh sihir. Kemudian dia jadi sangkut pula, kata dia balik dari sihir lagi sampai satu tahap tak tahu dia tu apa sebenarnya. Kamu kakak paling tua ya? Paling tua. Ini yang tiga. Yang tiga ini? Yang ni nombor 4. Nomor 4. Nombor 2 dan nombor 5 lelaki. Nanti kalau bisa ya rutin melakukan ruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri. Kemudian wirid la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu jangan sampai dilepas. Ya, wajib itu. Lakukan selama 40 hari baca itu. Keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur wajib membaca ayat kursi 30 ditiup, usap seluruh tubuh. Jangan pernah ditinggal itu. Kemudian menguap harus ditutup. Emosi kalau ada bisikan marah diredam. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu untuk marah-marah. Ya. Kemudian bagi orang yang terkena gangguan sihir atau jinni, itu sarankan untuk meminum air yang sudah diruqyah, ya, dicampur dengan menggunakan minyak sidr, ya. Selanjutnya di rumah itu jangan ada foto sama patung, gambar-gambar, patung-patung itu disingkirkan, alat-alat musik disingkirkan, ya. Insyaallah hilang ya. Jangan sampai lalai dari zikir. Jadi sini selalu mimpi Ustaz. Setiap malam mimpi makan. Baik. Nanti kalau malam nanti mimpi makan, jangan sampai makan itu makanan. Dia kalau makan esok dia sakit badan. Betul, itu namanya tajdid sihir. Ini buat teman-teman ya yang belajar ruqyah di sini, perawatan kursus. Saya sarankan nanti kalau menangani pasien disampaikan ketika dia mimpi makan, jangan sampai makan. Ya, ada orang menyuguhkan sebuah makanan, ini makan, sila makan. Jangan dimakan. Kalau dimakan akan sakit. Itu tajdid sihir namanya, pembaruan dari sihir itu. Kenapa? Iya, jadi dia memang kerja sihir itu pada saat orang tidur. Saat orang tidur dia bekerja. Kemudian jangan sampai menyimpan dendam. Ya. Kamu nih, ya saya sarankan dendam kepada siapa aja. Kepada jin itu udah diikhlaskan lah. Sudah nikah? Anak berapa? 3, sama suami, anak. Ya udahlah, anak kalau misalnya buat jengkel kita dimaafkan. Jangan sampai maki-maki. Itu dihilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Karena syaitan itu mendampingi kita lantaran perbuatan buruk yang kita lakukan. Pada siapapun diikhlaskan. Ada nggak sangkutan kepada orang tua, kepada mertua ada? Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan di hati. Ada berupa keburukan.
Kan ini udah 14 tahun dia bersemayam, kuat. Pasti ada sesuatu di dalam diri kamu. Nggak mungkin nggak ada sesuatu. Kamu bengong, ya, menyendiri, melamun, dan ada sesuatu hal. Kamu ungkapkan aja di sini. Apa? Ya. Mungkin sebab saya pernah punya so ada hutang. Aduh, tak. So saya macam selalu fikir hutang saya. Saya hampir muflis. Hampir? Hampir muflis. Muflis bangkrut. Allah Akbar. Terus? Saya jadi muflis. Allah Akbar. Dia pula bercakap pula, dia kata dia jin ni ditugaskan bagi saya. Tapi saya fikir itu sebenarnya Allah yang, mungkin Allah tu nak uji saya. Saya fikir macam tu je. Saya bersangka baik Allah. Tapi adik saya ni pun dia selalu mimpi kubur lah. Selalu mimpi kubur. Tiga-tiga lah. Saya pun selalu bermimpi air lah. Di hari ini ya, saya sambungkan kamu ya. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, yusib minhu, akan diberikan ujian. Ya. Namun ketika seorang ini diberikan ujian, pada sampai saat titik nadirnya sudah hampir mau tenggelam di tengah laut lepas misalnya, ya, seharusnya kita itu langsung fafiru ya. Kalau kita saya, ya, sebab saya terlalu nak fikirkan saya nak cari duit. Saya mungkin terapai dekat situ. nah itu Sebab saya meniaga online, saya buat benda macam-macam untuk saya dapat duit, untuk saya tak laki saya di muflis, untuk saya bayar. Saya tak nak bebankan pada suami. terlibat riba juga. Tahu Terlibat riba. hutang-hutang Hutang dengan bank. apa tuh? Bank. Bank kan riba ya? Bank Islam Ada juga yang Islami. Islam jadi Islam. Ada yang Islami. Islam finance. Allah. Nanti doa soal tobat kamu ya, soal tobat, doa rumah ya. Kalau bisa menangis dulu, pernah bersuuzon kepada Allah sehingga ini jin masuk. Sedih dengan kesedihan yang mendalam, Arin, ini mengundang jin masuk. Dalilnya mungkin untuk menolong. Ditambah dengan kondisi keluarga kamu, ya mungkin ada bisikan dari orang, ini niaga kamu nih dikerjai orang, disabet orang. Ya, akhirnya kita kepikiran, terus depresi. Permainan setan masuk. Udah pergi ke Bomo, nyariat ke Bomo. Nah, dia jadi permainan setan. Makin kuat dia, berada di tubuh kamu 14 tahun. Kenapa? Karena ada sesuatu di hati kita yang gak benar. Inilah tadi yang mau saya benahi di hati kita. Saya manggil Arin, ya sudahlah diserahkan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin alim. Allah itu hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil. Semua masalah di dunia ini Allah yang mengizinkan datang. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk mengangkat masalahnya. Hanya Allah. Ya. Salat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat mendatangkan pertolongan Allah dua. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Sabar ikuti prosesnya aja. Berhutang, jangan sampai kondisi kita berlebihan, gulu. Kalau bisa, jangan sampai berhutang. Tahan. Saya orang muslim. Saya meminta kepada Allah ini. Ya. Kalau sudah mentok, baru berhutang. Hutang pun dengan cara yang dibenarkan. Jangan sampai terlibat riba, rentenir, lintahkan dan sebagainya. Ya. Kemudian dari situ, ya ikhlas dengan apa yang Allah berikan berupa kebangkrutan ini, muflis, ikhlas saja. Saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, saya serahkan semua kepada Ruqyah Mandiri. Hadiri majlis-majlis ilmu. Yang membuat kita tenang itu apa? Sabar. Menghadiri majlis ilmu ada sabar. Sholat, pertolongan Allah datang. Nah, gitu hari ini. Arin, berarti untuk menghilang saraf-saraf yang rusak di otak, Arin nanti minum ini ya. Ini minum ini untuk orang-orang yang depresi. Coba dibaca tulisan Indo nih. Diminum ya, lalu tiga kali sehari dalam hari. Kamu ruqyah dulu, baca Al-Fatihah, baca kursi, disembuh, kamu minum ya. Jangan sampai melamun lagi ya. Kalau melamun lagi akan ada kemungkinan
si Abdullah bisa masuk lagi, atau teman-teman Abdullah yang lain masuk lagi. Nah, nggak akan selesai. Ya paham ya? Ya sama-sama. Tapi ini Bisa. bagus. Hah? Udah itu ambil aja. Udah diambil aja untuk kamu. Ya. Itu saya Iya. masih saya Sama-sama. kurang skis. Iya. Saya bisa adik saya. Iya. Nanti malam. Nanti serius aja ya, di rupiahnya ya. Saya